Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertemakan modifikasi olahraga. Nama saya Ardian Rafli Sugiarto, NPM 2223024. Pengertian modifikasi olahraga. Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan. Modifikasi adalah cara merubah bentuk barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Tujuan modifikasi olahraga. Modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar yang pertama, anak didik memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi. Yang ketiga, anak didik dapat melakukan pola gerak secara benar. Dari pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Contoh modifikasi olahraga. Yang pertama, modifikasi dalam kondisi lingkungan pembelajaran. Modifikasi pembelajaran dapat diartikan dengan kondisi lingkungan dan pembelajarannya. Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan seperti yang diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama ada peralatan. Guru pendidik jasmani dapat mengurangi dan menambahkan tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar dengan cara memodifikasi peralatan yang digunakan untuk melakukan keterampilan itu. Misalnya, berat ringannya, besar kecilnya, tinggi rendahnya, panjang pendeknya, peralatan yang digunakan. Yang kedua ada penataan ruang gerak dalam berlatih. Guru pendidikan jasmani dapat mengurangi dan menambahkan tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar dengan cara menata ruang gerak peserta didik dalam berlatih. Misalnya, dribbling, passing bawah, atau lempar tangkap di tempat bermain di ruang kecil atau besar. Yang ketiga, jumlah anak didik yang terlibat. Guru dapat mengurangi atau menambahkan tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar dengan cara mengurangi atau menambahkan jumlah anak didik yang terlibat dalam melakukan tugas ajar. Misalnya, belajar passing sendiri, berpasangan, bertiga, berempat. Yang keempat ada organisasi dan formasi berlatih. Formasi belajar juga perlu dimodifikasi agar lebih berorientasi pada curahan waktu aktif belajar. Usahakan agar informasi tidak banyak menyita waktu, namun masih tetap memperhatikan produktivitas belajar dan tingkat perkembangan belajar anak didiknya. Yang kedua, modifikasi evaluasi pembelajaran. Evaluasi materi maksudnya adalah penyusunan aktivitas belajar yang terfokus pada evaluasi keterampilan yang sudah dipelajari peserta didik pada berbagai situasi. Aktivitas evaluasi dapat merubah fokus perhatian peserta didik dari bagaimana seharusnya suatu keterampilan dilakukan menjadi bagaimana keterampilan itu digunakan atau apa tujuan keterampilan itu. Ada beberapa bentuk modifikasi evaluasi. Ada self-testing, individu ataupun berpasangan. Pada bentuk ini, peserta didik didorong untuk mengetes secara individu atau berpasangan tentang penguasaan materi yang sudah dipelajarinya. Misalnya, lakukanlah beberapa kali. Peserta didik dapat melakukan lempar tangkap tanpa terjatuh terlebih dahulu ke tanah. Misal bermain bola basket. Lakukanlah beberapa kali. Peserta didik dapat melakukan dribbling sambil memejamkan mata. Self-testing, kelompok ataupun grup. Pada bentuk ini, peserta didik didorong untuk mengetes secara kelompok tentang penguasaan materi yang sudah dipelajarinya. Misalnya, lakukanlah beberapa lama, kelompok peserta didik dapat melakukan pas bawah tanpa jatuh terlebih dahulu ke tanah. Seberapa jauh, kelompok peserta didik dapat melakukan passing bawah bersambung tanpa terjatuh ke tanah. Yang ketiga ada pertandingan. Pada bentuk ini, peserta didik didorong untuk mengetes penguasaan materi yang sudah dipelajarinya. Misalnya, lakukanlah beberapa lama, kelompok peserta didik dapat melakukan passing bawah tanpa terjatuh terlebih
seberapa jauh kelompok peserta didik dapat melakukan passing bawah bersambung tanpa terjatuh ke lantai. Lakukanlah dribbling 1 lawan 1. Lakukanlah sepak bola 3 lawan 3. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya,